Matel tarik paksa kendaraan. Aksi pencuri terekam CCTV. Polisi gagalkan pengiriman sabu. Halo pemirsa, selamat siang pemirsa setiap pilihan berita kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda. Program yang menyajikan rangkuman berita kriminalitas dari seluruh penjuru tanah air selama 24 jam terakhir. Tentunya saya Lydia Junita akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita awali dengan berita kriminal dari Jakarta. Lagi dan lagi pemirsa, sejumlah mata elang atau debt collector kembali berulah melakukan penarikan paksa unit sepeda motor yang menunggak cicilan pembayaran di ruas jalan. 4 orang mata elang terlibat keributan dengan pengendara sepeda motor saat akan menarik paksa unit sepeda motor di ruas Jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Provokator kau. Apa lagi nih? Kamu yang dari perasaan. Seorang pengendara sepeda motor ini tampak merekam 4 orang mata elang saat beraksi hendak menarik paksa sepeda motornya di ruas Jalan Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Dari rekaman video ini tampak pengendara sepeda motor bernama Fitri yang usai membeli makanan bakso di lokasi, tiba-tiba saja dihampiri 4 orang matel yang mengendarai 2 sepeda motor. Fitri pun terkejut, keempat matel ini langsung berupaya hendak mengambil paksa sepeda motornya yang menunggak pembayaran cicilan selama 2 bulan. Lantaran ketakutan dan para matel tersebut tak membawa surat perintah resmi penarikan sepeda motornya dari leasing, Fitri pun menghubungi ayahnya yang kemudian langsung mendatangi lokasi kejadian. Ironisnya salah seorang matel yang tak terima aksinya direkam oleh pemilik sepeda motor tersebut langsung merampas telepon genggamnya hingga akhirnya terlibat keributan dengan ayah sang pemotor. Tindakan arogan salah satu matel tersebut membuat adu jotos pun nyaris terjadi dengan ayah pemilik sepeda motor. Jadi saya itu habis beli bakso, nah mau pulang, pas udah nyalain motor itu tiba-tiba dia nyegat Matel itu nyegat saya berempat itu 2 motor. Terus abis itu saya sempat berdebat. Karena dia kekeh kan, saya telepon lah bapak saya gitu. Nah baru dia datang, baru tuh saya sempat videoin. Nah videoin itu baru tuh dia berantem gitu. Berantem gimana? Berantemnya hampir ngerampas HP saya. HP saya. Karena dia mungkin nggak terima ya di videoin sama saya. Jadi dia ngerampas HP saya, tuh saya rampas balik gitu. Nah baru tuh kejadian berantem itu dorong-dorongan sama bapak saya. Mungkin bagi dia ini motor kan motor besar nih. Mungkin bagi dia lumayan nih motor besar. Itu mungkin. Akhirnya dia direkam, di saat direkam dia ngerampas tuh. Nah, disitulah saya marah. Akhirnya saya dorong-dorongan di situ. Banyak orang ngumpul. Akhirnya dengan dasar orang ngumpul tersebut, alhamdulillah motor bisa saya ambil kembali dan saya bawa pulang. Tadinya itu pun sempat mau berantem. Bahkan sempat dorong-dorongan itu. Gitu. Menunjukkan surat untuk pengambilan atau gimana? Nggak ada surat pengambilan, nggak ada. Nah, intinya dia tahu bahwa ini belum bayar aja, gitu intinya. Disitulah dia mau suruh surat apa? Nggak ada surat Anda, saya bilang. Dan Anda tidak berhak untuk ngambil ini. Saya bilang begitu. Di kondisi seperti itu, gimana Pak perasaan Pak sama anak ini? Ini sangat-sangat meresahkan ya. Apalagi cewek ibu-ibu kebanyakan kena korban. Ibu-ibu, cewek itu banyak yang sering korban. Ini saya minta kepada untuk penegak hukum termasuk kepolisian agar segera dibersihkan matel-matel itu. Setelah dilerai pengguna jalan dan warga sekitar, keempat mata elang tersebut akhirnya meninggalkan lokasi begitu saja tanpa membawa sepeda motor korban. Aksi penarikan paksa secara pihak para mata elang tersebut sudah sangat meresahkan pengendara sepeda motor, terlebih penarikan paksa itu dilakukan di jalan. Kini, aksi para mata elang tersebut tengah diselidiki kepolisian Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang sopir pribadi di Bandar Lampung diringkus polisi setelah diduga mencuri perhiasan berlian, emas, dan uang milik majikannya. Perbuatan tersebut terjadi secara bertahap selama beberapa tahun.
Polisi menangkap seorang pria berinisial SA warga Teluk Betung Utara yang telah bekerja sebagai sopir pribadi korban selama kurang lebih 19 tahun. Peristiwa pencuri terungkap setelah korban melaporkan kehilangan barang miliknya ke Polsek Sukarame pada 16 Januari 2026. Kapolresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa pelaku diduga mengambil barang korban seperti emas, gelang berlian, serta uang tunai dalam berbagai mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, yuan, dan euro sejak tahun 2019 yang jika ditotal mencapai 620 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, tersangka ternyata melakukan pencurian ini dengan membuat kunci duplikat kamar korban. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar 2,3 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, 1 unit televisi, 1 unit telepon genggam, serta kwitansi pembelian perhiasan. Menurut korban, pelaku yang merupakan supir dari korban sudah bekerja kurang lebih 19 tahun. Mengambil beberapa barang berupa emas, perhiasan berlian, dan juga beberapa uang dalam mata uang asing. Ada dolar Amerika, ada yuan, ada euro, milik korban yang ada di dalam laci bufet dan laci dalam lemari yang berada di dalam kamar korban pada saat korban tidak berada di rumahnya. Kejadian ini dilakukan, tidak ada yang dirusak karena yang diduga tersangka membuat duplikat kuncinya. Ini duplikat kuncinya. Kemudian masuk ke kamar, membuka lemari tadi, laci di bufet dan di dalam lemari, kemudian mengambil barang-barang tadi. Atas perbuatannya, tersangka SA akan dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung, Immanuel Simorangkir, Berita Nasional TV. Kepolisian sektor Sepatan mengagalkan upaya pengiriman paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram yang memanfaatkan jasa pengiriman aplikasi ojek online dengan penerima di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Tersangka GS ditangkap di rumahnya di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, Banten tanpa perlawanan dan mengakui hendak mengirim paket sabu melalui aplikasi ojek online. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam kamar tersangka, polisi tidak menemukan barang bukti lainnya. Terhadap pelaku pengedar narkoba, ya ini orangnya. Tuh, jangan ngarang-ngarang mau betul Pak, saya cuma kayak potek aja tuh saya kirim. Kapolsek Sepatan AKP Fahyani mengatakan, penangkapan tersangka berawal dari kecurigaan pengendara ojek online yang mendapat order pengiriman barang dari seseorang di Desa Tanjakan, Kecamatan Raja, Kabupaten Tangerang, menuju penerimanya di Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Lantas dilaporkan kepada pihak Polsek Sepatan yang menindaklanjuti dengan membongkar paket dan ternyata di dalam paket tersebut berisi 2 paket narkotika jenis sabu seberat 9,51 gram. Mana plastiknya? Di atas coba. Oh, di atas Om. Takut dibuang ke lapon. Tersangka GS menyamarkan pengiriman narkotika tersebut dengan seolah-olah mengirim telepon genggam dengan diberikan pemberat dari batu bata. Datang rekan kita ojol ke Polsek Sepatan karena mendapat orderan mencurigakan. Datang ke Polsek, lalu kami lakukan pemeriksaan dan ternyata benar bahwa orderan tersebut berisi sabu. Sabu tersebut dibeli tersangka seharga 10 juta rupiah untuk kemudian dijual kembali seharga 12 juta rupiah dengan keuntungan yang didapat tersangka sebesar 2 juta rupiah.
Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 609 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara karena termasuk kategori pengedar dengan barang bukti di atas 5 gram. Polsek Sepatan menghimbau kepada pengendara ojek online apabila menerima orderan pengiriman paket mencurigakan untuk tidak takut melaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Depok. Kali ini pemirsa, pelaku nekat masuk ke dalam rumah warga di kawasan Jalan Tipar Cimanggis. Aksi pelaku dilakukan dengan cara mencongkel kusen jendela saat penghuni rumah sedang terlelap tidur dan berhasil terekam CCTV. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk merusak jendela dan masuk ke dalam rumah korban tanpa diketahui penghuni. Meski alarm sepeda motor sempat berbunyi dan memicu kecurigaan, pelaku bergerak cepat. Dalam hitungan menit, sepeda motor milik korban berhasil dibawa kabur sebelum sempat dicegah. Aksi nekat pencurian itu terekam kamera pengawas milik tetangga korban di dalam rumah yang berada di Jalan Tipar, Cimanggis, Kota Depok dan kini menjadi salah satu barang bukti. Pemilik sepeda motor Raimah menjelaskan saat kejadian dirinya bersama keluarga tengah tidur di lantai 2 rumah. Mereka sama sekali tidak menyadari adanya pelaku yang masuk ke dalam rumah dari jendela lantai bawah. Meski sang anak sempat terbangun karena mendengar suara alarm motor berbunyi, namun ketika dicek ke bawah, pelaku sudah lebih dulu melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut. Ya kan orang tidur semua di atas. Ya nggak tahu pas tahu-tahu anak saya kirain bapaknya yang mau berangkat kerja. Pas turun udah muka semua. Dia masuk lewat jendela, Bu? Lewat jendela. Sebelumnya jendelanya nggak ada teralis atau apa gitu? Nggak ada, baru kemarin dibikin. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa pencurian ke pihak polisian. Saat ini Polsek Cimanggis masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan bukti di lokasi kejadian guna mengungkap dan mengejar pelaku pencurian. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Berita Nasional TV. Sepasang kekasih terekam kamera CCTV saat beraksi mencuri sepeda motor milik penghuni kos di Jalan Kolam Medan, Sumatera Utara. Sebelum beraksi mencuri sepeda motor milik penghuni kos, pasangan kekasih ini terlihat mondar-mandir di depan rumah kos-kosan tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Melihat situasi aman dan pintu gerbang tidak tertutup, satu pelaku kemudian masuk ke dalam rumah kos dengan berpura-pura mencari rekannya yang tinggal di kos-kosan tersebut. Setelah mengintai di dalam rumah kos aman dan sepi, pelaku kemudian mendekati sepeda motor sport yang terparkir di ruang tamu. Dengan cara merusak kunci motor, pelaku mengeluarkan sepeda motor dan membawanya kabur dibantu rekannya yang diduga adalah kekasihnya. Aryo, pemilik sepeda motor, Rabu siang mengatakan saat kejadian korban sedang tidur di dalam kamarnya dan mengetahui sepeda motornya hilang pada sore hari. Pelaku masuk ke dalam rumah dan membawa kabur sepeda motornya dengan cara merusak induk kunci. Dalam rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang, 1 pria dan 1 wanita. Pelakunya berapa orang? Kalau dilihat dari CCTV itu, Bang, yang masuk ke dalam kos itu 1 orang, Bang. Cuman dari CCTV kos lain 2 orang, satu yang membawa kereta saya itu kemungkinan perempuan. Korban telah membuat laporan ke polisi terkait pencurian sepeda motor miliknya saat berada di parkir kos-kosannya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, pilihan berita kriminal akan segera hadir usai jeda berikut ini. Tetap saksikan pilihan berita kriminal. Anda masih bersama kami tentunya pemirsa di pilihan berita kriminal. Pemirsa, seorang wanita muda menjadi korban penjamretan saat berjalan kaki seorang diri di Jalan Harapan Mulia 5 Kemayoran, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor merampas tas korban hingga korban jatuh di aspal.
Video kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi penjamretan yang dialami seorang wanita muda. Korban yang tengah berjalan kaki seorang diri tiba-tiba dipepet dua pria berboncengan sepeda motor. Satu pelaku langsung merampas tali tas korban yang tergantung di pundak hingga korban jatuh tersungkur di atas jalan. Aksi penjamretan terjadi saat korban akan berangkat ke tempat kerja dengan berjalan kaki di ruas Jalan Harapan Mulia 5, Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya kehilangan tas berisi barang berharga, korban juga dikabarkan mengalami luka-luka akibat benturan keras saat terjatuh dan sempat terseret. Meski sejumlah warga tak mengenal korban maupun kedua pelaku, namun diakui jika daerah tersebut rawan akan aksi penjamretan. Para pelaku tak mengenal waktu saat beraksi, baik pagi hari, siang maupun malam hari, dengan sasaran pejalan kaki atau warga yang tengah asik bermain ponsel di pinggir jalan. Saya nggak tahu ya namanya siapa, terus juga pelakunya saya juga nggak lihat, soalnya kelihatannya tuh udah jatuh di situ aja di depan toko beras ini. Itu lagi jalan atau lagi naik motor, Pak, untuk apa korbannya? Kayaknya sih jalan ya, soalnya nggak ada kendaraan motor yang di dekat dia. Nah itu yang dijamret apa, Pak? Nggak. Mungkin tasnya, tapi nggak ada yang kena kemarin barang-barangnya. Handphonenya masih ada, tasnya juga masih ada. Cuman luka-luka aja orangnya. Karena apa? Karena keseret jatuh atau? Ya kayaknya jatuh deh, karena jatuhnya itu. Nah untuk di jalan sendiri emang rawan atau gimana sih, Pak? Ya pernah sih emang sebelumnya kejadian kayak gitu, tapi nggak terlalu sering banget gitu juga. Itu kejadian kemarin pagi atau apa? Pagi, sekitar 9:30-an gitu deh. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Meskipun warga berharap polisi bertindak serius mengungkap kasus tersebut agar kedepannya tidak ada warga yang menjadi korban penjamretan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Polda Metro Jaya mengungkap peredaran 500 butir ekstasi di apartemen Mediterania, Gajah Mada, Jakarta Barat. Soal peristiwa ini, dua pengedar turut diamankan oleh petugas. Mendapat informasi masyarakat adanya peredaran narkotika jenis ekstasi di wilayah Jakarta Barat, Direktorat Narkotika Polda Metro Jaya langsung menggerebek salah satu unit kamar di apartemen Mediterania, Jakarta Barat. Hasilnya ditemukan 500 butir ekstasi yang disembunyikan di bawah meja di salah satu sudut ruangan apartemen. Dua pelaku berinisial A dan F yang merupakan pengedar barang haram ini pun tak dapat mengelak saat ditunjukkan barang bukti tersebut oleh petugas. Hasil pemeriksaan sementara para pengedar ini menyelundupkan ekstasi melalui salah satu jasa ekspedisi barang. Dan juga pemeriksaan lebih lanjut, serta mengembangkan kasus ini, keduanya kini ditahan di Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya Subdit 1 pada hari Selasa, tanggal 20 Januari 2026, sekitar 01.30 WIB, telah mengamankan dua orang tersangka dengan inisial A dan F di TKP apartemen Mediterania, Jakarta Barat. Hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa ekstasi 500 butir. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pencuri bergelantungan di Jembatan Musi. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Pilihan Berita Kriminal. Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Penangkapan seorang pelaku pencurian kabel di Jembatan Musi 6, Kota Palembang, Sumatera Selatan berlangsung dramatis. Pelaku nekat melompat ke sungai untuk menghindari amukan warga. Namun naas, pelaku berhasil ditangkap petugas Ditpol Alairut Polda Sumsel. Ratusan warga yang hendak melintas di Jembatan Musi 6 Palembang dikagetkan dengan adanya aksi pelaku pencuri kabel listrik tegangan tinggi yang terpasang di atas Jembatan Musi 6 Palembang. Pelaku kepergok oleh warga yang saat itu hendak melintas, namun warga sempat diancam dengan senjata tajam dan air keras yang dibawa pelaku. Melihat warga semakin ramai, pelaku pun melarikan diri dengan melompat ke sungai. Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dengan dibantu Ditpol Air Polda Sumsel mengepung pelaku yang sedang berenang di sungai. Pelaku Alif, warga Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, akhirnya berhasil ditangkap. Polisi yang berada di lokasi berhasil mendapati barang bukti berupa kabel tembaga listrik untuk penerangan jembatan.
Kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang melakukan pencurian terhadap kabel yang ada di bawah jembatan Musi 6. Dengan informasi itu, kami segera mendatangi TKP bersama piket fungsi dan pawas. Kemudian setelah kita sampai di TKP, memang benar ada pelaku yang masih bersembunyi di situ, namun kita perintahkan untuk menyerahkan diri, namun masih bertahan. Kemudian kita minta bantuan daripada rekan-rekan yang lain di situ, termasuk Polair dari Polda. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Polair Polda. Menan, katanya pelaku juga sempat mengancam warga juga, Menan, dengan air keras sama pisau. Gimana itu, Menan? Betul, memang pelaku sempat melawan ya dengan menurut keterangan warga yang ada di situ yang mendahului, katanya sempat mengancam juga dengan pisau dan melakukan penyiraman terhadap air. Kita tidak tahu apakah itu air keras atau bukan. Aksi perbuatan pelaku kini diamankan di Ditpol Air Polda Sumsel guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi lainnya, pelarian 2 pelaku begal yang menembak seorang warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu berakhir di tangan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Kedua pelaku yang berasal dari Lampung Timur ditangkap di tempat penyembunyian mereka di Yogyakarta dan Cimahi, Jawa Barat. Video ini merekam detik-detik penangkapan 1 dari 2 pelaku begal yang menembak warga Palmerah, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Petugas gabungan dari Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Subdit Jatanras Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggerebek kamar hotel yang disewa pelaku di Jalan Kompol Bambang Suprapto, Gondokusumo, Yogyakarta. Dari dalam kamar, petugas meringkus pelaku berinisial V, 29 tahun, warga Lampung Timur. Pelaku pun tak berkutik dan langsung digelandang ke Polda Metro Jaya. Saat kejadian, pelaku berperan melepaskan 3 kali tembakan, yang salah satunya mengenai korban saat aksinya digagalkan warga di Jalan Andong, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Selain menangkap Vivi, petugas juga menangkap pelaku lain berinisial RC di Cimahi, Jawa Barat. Dari ketangan kedua pelaku, petugas menyita 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 12 butir peluru tajam, 15 kunci letter T, dan 7 sepeda motor hasil kejahatan. Kedua pelaku diketahui sudah belasan kali beraksi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pada hari penembakan warga Palmerah tanggal 7 Januari lalu, kedua pelaku juga sempat beraksi di 3 lokasi lain di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Dalam catatan kepolisian, keduanya sudah 19 kali beraksi selama 3 bulan terakhir. Vivi dan RC kini mendekam di tahanan Polda Metro Jaya dan akan dijerat dengan pasal 479 KUHP baru tentang pencurian disertai kekerasan dan pasal 468 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Theo Fandi, Berita Nasional TV. Pemirsa, 2 pelajar SMK di Bandar Lampung ditangkap polisi karena terlibat peredaran narkoba jenis tembakau sintetis. Saat diciduk, keduanya nekat melarikan diri menggunakan mobil dan menabrak motor petugas serta warga. Apa itu? Gil? Bro, apa itu? Pengungkapan berawal saat tim patroli Walet Samapta Polresta Bandar Lampung mencurigai sebuah mobil Honda Brio terparkir dengan mesin menyala di dekat minimarket Stadion Pahoman pada Sabtu 10 Januari 2026. Saat didekati petugas, pengemudi justru kabur dan sempat menabrak 2 motor patroli polisi. Kejar-kejaran berlanjut hingga mobil itu pun terhenti usai menabrak sepeda motor warga. Dari penggeledahan, polisi menemukan 37 gram tembakau sintetis yang dikemas dalam 17 paket siap edar di bawah 2 remaja berstatus pelajar SMK berinisial HR dan MH. Keduanya mengaku membeli tembakau sintetis seberat 25 gram lalu mencampurnya dengan tembakau rokok agar kuantitasnya bertambah untuk dijual kembali melalui media sosial. Ada 17 paket narkoba jenis CT. Dan kemudian ada apa namanya itu? Timbangan
Dan rupanya kedua orang ini sedang melakukan memecah paket yang besar menjadi paket-paket yang kecil untuk di mapping. Nah, ternyata hasil pengembangan, pemeriksaan, mereka beli secara mapping sebesar 25 gram. Kemudian mereka mencampur lagi dengan tembakau rokok yang biasa untuk bisa menghasilkan jumlah yang lebih besar. Apa itu? Gin. Bro. Apa itu? Saat ini kedua pelajar tersebut telah ditahan di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung dan polisi pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pengedaran narkoba tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian pilihan berita kriminal telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru bertugas pamit undur diri. Tetap waspada, laporkan kejahatan, dan mari kita ciptakan lingkungan yang lebih aman. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.